Baik, ketemu lagi di materi mata pelajaran matematika kelas 12. Sekarang kita sudah sampai pada topik jarak titik ke bidang. Ini masih materi bab 1, di mana sebelumnya kita sudah pelajari jarak titik ke titik. Itu yang pertama. Yang kedua, jarak titik ke garis. Dan ini adalah topik yang ketiga, jarak titik ke bidang. Jarak titik ke bidang ini adalah topik terakhir pada bab 1 dimensi 3. Yang pertama sekali adalah konsep. Jarak suatu titik ke bidang adalah panjang ruas garis proyeksi yang ditarik dari titik itu dan tegak lurus terhadap garis perwakilan pada bidang tersebut. Misalnya ada titik T, lalu ada bidang ABCD, maka jarak titik T ke bidang ABCD adalah panjang ruas garis proyeksi titik T terhadap bidang ABCD dan tegak lurus terhadap garis perwakilan yang melalui bidang tersebut. Misalnya di sini garis G terletak pada bidang ABCD dan juga garis H terletak pada bidang ABCD, maka TX ini tegak lurus terhadap garis G dan juga tegak lurus terhadap garis H, maka TX tegak lurus terhadap bidang ABCD. Cara menghitung TX adalah kita tetap selalu akan memunculkan segitiga, misalnya segitiga TEF. Nah, segitiga-segitiga yang akan kita munculkan nantinya bisa berbentuk segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, ataupun segitiga sembarang. Kita masuk pada contoh yang pertama. Diketahui kubus ABCDEFGH, manakah yang merupakan jarak titik dan bidang berikut: titik B ke bidang DCGH, titik F ke bidang ADHI, titik D ke bidang EFGH, titik A ke bidang BDHF. Maka kita jawab bahwa jarak titik B ke bidang DCGH ini, DCGH adalah panjang ruas garis BC. Mengapa? Karena ruas garis BC ini tegak lurus terhadap CD dan juga tegak lurus terhadap CG, di mana CD dan CG ini adalah perwakilan dari bidang CDHG. Demikian juga bagian B, titik F ke bidang ADHI. Ini titik F, maka jarak titik F ke bidang ADHI adalah panjang ruas garis FE, karena FE ini tegak lurus pada EH dan juga tegak lurus pada AE, yang merupakan perwakilan garis yang terletak pada bidang ADHI. Bagian C, jarak titik D ke bidang EFGH. Maka ini dia bidang EFGH, ini titik D, maka jarak titik D ke bidang EFGH adalah panjang ruas garis DH, karena DH ini tegak lurus terhadap HE dan juga tegak lurus pada HG. Ya, ini bagian D, jarak titik A ke bidang BDHF. Ini BDHF. Maka jarak titik A ke bidang BDHF adalah AO. Mengapa? Karena AO ini tegak lurus terhadap BD dan juga tegak lurus terhadap garis yang ditarik dari titik O menuju pertengahan HF. Berikutnya kita masuk pada contoh yang kedua. Ini sudah masuk pada perhitungan, silakan diikuti dengan baik. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Berapakah jarak titik E ke bidang AFH? Maka kita selesaikan dengan cara yang pertama sekali kita gambar kubus ABCDEFGH, kita lengkapi dengan ukuran-ukuran rusuknya. Berikutnya kita gambarkan bidang AFH. Ini dia bidang AFH. Lalu kita buat garis perwakilan di segitiga AFH ini atau di bidang AFH ini, yaitu AO. Barulah kita tarik garis dari titik E menuju garis perwakilan
bidang AFH, ingat, kita selalu memproyeksikan titik itu. Artinya bahwa ruas garis yang kita tarik selalu tegak lurus terhadap bidang atau garis perwakilan dari bidang itu. Maka terbentuklah segitiga AEO. Maka EO kita hubungkan. Sekarang perhatikan EG. Maka panjang EO adalah setengah dari EG. Sementara EG ini masih belum diketahui. EG adalah diagonal sisi dari bidang EFGH. Maka EG bisa kita hitung dengan menggunakan segitiga EFG yang siku-siku di F. Maka berlaku teorema Pythagoras, EG kuadrat sama dengan F kuadrat ditambah FG kuadrat. EF dan FG sama-sama 10. 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat, maka EG kuadrat sama dengan 100 tambah 100, maka EG sama dengan akar 200. Ini kita sederhanakan menjadi 10 akar 2, yaitu akar dari 100 dikali 2. Akar 100 adalah 10 dan akar 2 tetap. Maka EO sama dengan setengah kali 10 akar 2, setengah dari 10 adalah 5 akar 2 tetap, sehingga panjang EO adalah 5 akar 2 cm. Berikutnya kita keluarkan segitiga AEO. Ya. Ini tadi EO adalah 5 akar 2, lalu AE adalah 10. Maka kita harus cari panjang AO. Mengapa? Ingat kembali pertemuan sebelumnya bahwa untuk menghitung EP, maka kita harus mengetahui panjang semua sisi segitiga. Nah, sekarang perhatikan segitiga AEO, siku-siku di E. Maka teorema Pythagoras, AO kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah EO kuadrat sama dengan 10 kuadrat ditambah 5 akar 2 kuadrat. 10 kuadrat adalah 100, 5 kuadrat 25, akar 2 kuadrat adalah 2, 25 kali 2 adalah 50. Sehingga AO sama dengan akar 150, kita sederhanakan menjadi AO sama dengan akar 25 kali 6 sama dengan 5 akar 6 cm. Maka ketiga sisinya ini sudah kita ketahui, dan salah satu tingginya adalah AE. Mengapa? Karena segitiga AEO ini adalah segitiga siku-siku. Jadi kita tidak perlu lagi mencari tinggi segitiga AEO yang lain karena sudah ada AE. Sekarang kita samakan luasnya dengan menggunakan dua rumus. Yang pertama setengah AO kali EP. Ini AO kali EP. Ini AO ini adalah alas dan EP adalah tinggi, di mana EP ini adalah jarak titik E terhadap bidang AFH. Ini dia. Maka setengah dengan setengah bisa habis membagi, ya, tinggal AO kali EP sama dengan AE kali EO. AE ini dia tinggi dan EO adalah alas, atau sebaliknya juga AE bisa jadi alas dan EO adalah tinggi karena mereka saling tegak lurus. Panjang AO adalah ini, AO tadi sudah kita ketahui atau sudah kita hitung 5 akar 6 kali EP sama dengan 10. Ini panjang AE tadi 10, EO tadi adalah 5 akar 2. Maka 5 dengan 5 saling membagi, tinggal akar 6 kali EP sama dengan 10 akar 2. Lalu akar 6 ini kita uraikan. Mengapa? Karena di sebelah kanan ini adalah akar 2. Ada akar 2 di sini. Maka kita upayakan kita munculkan akar 2 di akar 6 ini dengan menguraikan akar 6 menjadi akar 3 kali 2. Sehingga ini menjadi akar 3 kali akar 2 EP sama dengan 10 akar 2. Nah, akar 2 dengan akar 2 saling membagi sehingga hasilnya 1. Tinggal akar 3 EP
sama dengan 10. Sehingga EP sama dengan 10 per akar 3. Lalu kita rasionalkan menjadi 10 per akar 3 kali akar 3 per akar 3. 10 kali akar 3, 10 akar 3. Akar 3 kali akar 3 adalah 3. Sehingga panjang EP sama dengan 10 per 3 akar 3. Jadi jarak titik E ke bidang AFA sama dengan 10 per 3 akar 3 cm. Ya, mengakhiri video pembelajaran ini, di sini ada tugas dan juga di RKP sudah dimuat. Ada satu buah tugasnya, silakan Anda kerjakan dengan baik. Ingat bahwa di dalam mengerjakan jarak ini terlebih dahulu digambarkan. Ini tugasnya, diketahui kubus ABCD FGH dengan panjang rusuk 10 cm. Berapakah jarak titik C ke bidang AFH? Ya, semoga Anda sukses dalam mengerjakan tugas ini dan serahkanlah tugasmu sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan.